Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ad-Dailami fi Musnadil Firdaus bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadlu awalil waqti. Kelebihan awal waktu ala akhirih atas akhir waktu. Kafadil akhirati adalah seperti kelebihan akhirat ala dunia atas dunia. Wa harajat Tirmidzi bi isnadin Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al waqtul awwalu minas shalah, waktu yang awal dari salat ridwanullah adalah ridha Allah. Wal akhiru, dan waktu yang akhir afullah adalah ampunan Allah. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala asyhadu, aku bersaksi, anni bahwasanya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul khamsu salawatin, ada 5 salat iftaradahunna yang telah mengfardukannya Allah azza wa jalla. Man ahsana, barang siapa membaiki wudu'ahunna, wudunya, wa shallahunna, dan dia menyolatinya, liwaktihinna, di dalam waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan dia menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya, karena maka adalahu baginya alallahi atas Allah ahdun, satu janji, ay aghfira, untuk dia mengampuni lahu baginya. Wa malam yaf'al, barang siapa tidak berbuat yang demikian, membaiki wudunya, menyolatinya dalam waktunya, menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya, falaisa, maka tidak ada lahu baginya Allah atas Allah adun, perjanjian. Insya bila Allah menghendaki ghafara lahu, maka Allah mengampuni untuknya. Wa insya bila Allah menghendaki azabahu, maka Allah menyiksanya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i Ibnu Hibban. Nah, salat versi penting kan, betul. Nah, kalau salat itu sesuai dengan petunjuk Nabi ini, dijaga wudunya, waktunya, rukuknya, khusyuknya, maka Allah berjanji akan ampuni dosa-dosa orang itu. Bila tidak ada janji. Maka sekarang yang kita renung ini, bagaimana membaiki sholat kita ini, bagaimana? Yang pertama kali, untuk supaya membaiki sholat kita ini, tanamkan betul di dalam hati kalau sholat ini adalah perintah Allah. Karena orang itu akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu itu kalau merenungi, memahami siapa yang menyuruh. Kalau perkara itu suruhan seorang besar, maka dianggap perkara besar. Kalau ini perintah orang biasa, ya dianggap orang biasa. Perintahnya seorang raja, maka ini nilainya jadi lebih tinggi. Nah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta segala sesuatu, penguasa dunia akhirat. Nah, tentu ini kebesaran perintahnya itu sesuai dengan kebesaran yang memerintahkannya. Ini tanamkan betul ini, karena kita ini kadang-kadang sholat ini rutinitas saja, yaitu sholat. Nah, bagaimana sebelum sholat ini kita tanam, ini perintah Allah, ini panggilan Allah. Kalau kita ini sholat sebagai merasakan dari perintah Allah, dan kemudian merasa meski panggilan Allah, ana inda dzanni abdi bi, Allah itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaan hambanya itu. Sekarang ini kalau orang itu diundang oleh seorang raja, maka mungkinkah dia ini akan ditolak?
Wong dia itu diundang. Orang itu kalau diundang ya mesti diterima. Tapi kalau orang itu maunya sendiri datang ke raja tadi, nah ini ya mungkin diterima, mungkin tidak. Maka kita ini pergi ke masjid merasa ini undangan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini undangan Allah. Maka kalau itu yang kita rasakan betul itu undangan Allah, bukan mau saya, ini saya dipanggil oleh Allah. Maka Allah akan memperlakukan kita ini sebagai undangannya. Maka mudah kita diterima oleh Allah SWT. Maka sering para ulama itu kalau mau berdoa, ya Allah, Engkau telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan sambut kamu. Ya Allah, sebetulnya kalau saya mengingati dosa-dosaku, aku tidak layak untuk mohon apa-apa kepada Engkau. Tetapi kalau aku mengingati perintahmu, doalah kepada aku, barulah aku ini memberanikan diri untuk berdoa kepada Engkau. Ya, kalau orang itu berdoa dengan cara begitu itu nanti doanya itu akan lebih bernilai. Jadi tanamkan dalam hati suatu perintah Allah dan suatu undangan Allah. Kemudian setelah kita ini memulai sholat, tanamkan dalam hati bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah. Ini yang ketiga, menghadap kepada Allah. Kemudian setelah itu setiap gerakan-gerakan sholat dan lafaz-lafaz yang diucapkan di dalam sholat itu betul-betul kita renungi. Kita renungi maksudnya. Kita mengangkat tangan untuk mengagungkan Allah, mengucapkan Allahu Akbar untuk mengagungkan Allah, rukuk untuk mengagungkan Allah, sujud untuk mengagungkan Allah. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul 'abd ila rabbih fahuwa sajid. Maka di dalam sujud itu kita berbanyak doa. Terus begitu setiap gerakan itu dirasakan. Jangan kita ini membiasakan diri bergerak tanpa dirasakan. Akhirnya kita ini sholat nggak ada kesannya, cuman rutinitas saja. Gerak dirasakan, kalau belum terasa jangan pindah. Ini kalau terutama dalam sholat sunnah, ya. Jadi kalau kita ini membaca apa ini belum terasa, jangan pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong dengan berkahnya nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalau sudah terasa, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau belum terasa diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, aku sholat, aku menghadap, aku memohon. Nah, dirasakan. Jadi kita ini sholat betul-betul atas nama Allah, karena perintah Allah, dengan berharap minta pertolongan Allah. Itu maknanya bismillah. Alhamdulillah dirasakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Diulang-ulang sampai terasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus begitu. Rukuk juga begitu. Tasbihnya bukan hanya 3, 10, 20, 30, 40 sampai terasa betul-betul kita ini bergerak untuk mengagungkan Allah. I'tidal, Rabbana lakal hamd. Memuji-muji Allah, terus begitu dirasakan. Ini sholat lagi, dilatih begitulah, nanti akan meningkat mutu sholat kita ini. Ini sebagian cara, sebagian cara bagaimana meningkatkan mutu sholat kita.
Kalau kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam buat engkau hai baginda Nabi, ini betul-betul dirasakannya salam betul kepada Nabi. Dan salam kita ini harus kita yakini didengar oleh Nabi dan dijawab oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam buat engkau hai baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Syekh Husain Al-Madani, seorang ulama di India, kalau beliau ini sholat ini Assalamu alayka ayyuhan nabi diulang-ulang kali-kali. Ditanya sama muridnya, kenapa diulang-ulang? Saya ini tidak akan berhenti mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi sebelum saya mendengar jawaban dari Rasulullah. Nah, kalau saya sudah mendengar jawaban Waalaikumsalam ya Husain, baru saya teruskan gitu. Jadi wali-wali dulu tuh sholatnya kayak begitu itu ya. Gimana sana? Nah kita ini juga anak cucu Nabi Adam juga, sama dengan mereka ya. Cuman kita ini mau bersungguh-sungguh atau tidak. Tuhannya sama, nabinya sama. Yang tidak sama itu apa? Kesungguhannya. Ini bagian dari cara-cara untuk meningkatkan sholat. Masih banyak lagi arahan-arahan para ulama untuk bagaimana meningkatkan mutu sholat itu masih banyak lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu bagaimana tuh? Orang yang yakin bahwa dia ini akan menghadap kepada Allah, akan pergi ke akhirat. Maka di antara cara untuk supaya kita ini sholat khusyuk itu sebelum sholat itu kita merenungi akhirat dulu. Saya ini sebentar lagi akan mati, akan dimandikan, akan dipikul ke kubur saya. Di sana saya akan berjumpa dengan mungkar dan nakir. Saya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Saya akan melewati sirat. Saya akan berjumpa dengan para nabi. Saya akan menghadap kepada Allah. Dan Allah yang saya akan hadap di akhirat nanti itu sekarang ini bersama saya, sekarang ini, walaupun saya nggak melihat. Tuhan yang akan kita hadapi nanti di akhirat, ya sekarang ini kita sedang menghadap Tuhan itu. Cuma nanti di akhirat hijab kita dibuka sehingga kita bisa melihat, tapi di dunia kita tidak bisa melihat. Maka dengan cara seperti itu merenungi kehidupan, maka sholat kita nanti lebih bermutu. Jadi kalau kita ini mau sholat sudah mikir dunia, sebelum sholat sudah, saya mau sholat cepat-cepat, mau cepat makan ini, belum makan saya. Mau sholat, mau pergi ke sawah saya, mau pergi ke ladang saya. Mau cepat-cepat sholat ini, mau segera tidur saya, mau cepat-cepat sholat saya. Nah ini yang nggak akan ada mutunya sholat kita ini. Sholat kita ini jadi sholat gelambiar. Renungi kehidupan akhirat dulu, kemudian baru kita sholat. Ini diantara cara untuk meningkatkan mutu sholat kita. Sebelum sholat banyak baca Quran, sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak doa. Nah itu juga diantara cara untuk meningkatkan sholat, mutu sholat kita. Dan kalau kamu membaca Quran itu jangan pikirannya itu hanya menghafal Quran begitu.
Nanti yang dapat itu hafalan, seperti kamu itu membuat kaset di otak kamu, gitu. Nggak sampai hati, di otak tok nanti Qur'annya itu. Tapi kalau membaca Qur'an, ngapalkan Qur'an, tanamkan dalam hati, saya ini sedang dinasihati oleh Allah, ya. Saya ini sedang dinasihati oleh Allah, sedang membaca suratnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Maka baru kita nanti ada peningkatan ruhani dengan membaca Quran itu. Kalau membaca Quran hanya niatnya untuk setoran ya, nanti membaca Quran tapi hatinya nggak bisa khusyuk, hatinya tambah keras, karena nggak nyambung, itu namanya gelombangnya nggak nyambung. Walaupun orang itu di dekat studio radio mamanya, tapi kalau gelombangnya nggak nyambung ya nggak dengar, ya. Nah, begitu juga kita baca Quran, kalau hati kita ini kita tidak tawajuhkan kepada Allah, maka nggak nyambung nanti itu. Ini diantara cara-cara meningkatkan mutu sholat kita. Oleh karena itulah sholat itu dibikin ada persiapan-persiapan, adzan. Setelah adzan ini kita pergi ke masjid, kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak doa, merenungi akhirat, mengingat-ingati fadilah-fadilah sholat. Kemudian setelah itu baru iqamah. Maka insya Allah ini sholat kita jadi bermutu dengan cara begitu, bertahap-tahap. Para ulama mengatakan, sejauh mana kamu sibuk dengan Allah, sejauh mana kamu sibuk dengan Allah, sibuk mengingati Allah, sibuk mengamalkan perintah Allah sebelum sholat, sejauh itu pula kekhusyuan kamu di dalam sholat, ya. Jadi sholat itu nilainya itu nanti apa yang kamu buat sebelum sholat. Kalau sebelum sholat kamu sibuk dengan Allah, sibuk zikir, sibuk mengamalkan perintah-perintah Allah, ya sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau sebelum sholat ini kita sibuk dalam kelalaian, ya nanti sholatnya susah untuk jadi khusyuk. Takror.